Pada suatu pagi di Paris, tahun 1911, pengunjung datang ke Museum Louvre seperti biasa. Mereka berjalan melewati lorong-lorong panjang, melihat patung, lukisan, dan karya seni bersejarah dari berbagai zaman. Tapi ketika mereka sampai di salah satu ruang galeri, ada sesuatu yang aneh. Di dinding tempat Mona Lisa biasanya tergantung. Hanya tersisa ruang kosong. Tidak ada senyum misterius. Tidak ada wajah perempuan paling terkenal dalam sejarah seni. Tidak ada lukisan Leonardo da Vinci. Mona Lisa hilang. Awalnya, sebagian orang mengira lukisan itu sedang dipindahkan untuk difoto atau diperbaiki, karena di museum besar, karya seni kadang memang dipindahkan oleh staf. Tapi semakin lama, suasananya berubah. Petugas mulai panik, ruangan diperiksa, lorong-lorong disisir, pintu keluar diperhatikan. Tapi lukisan itu benar-benar tidak ada. Bayangkan skalanya, ini bukan lukisan biasa. Ini karya Leonardo da Vinci, salah satu nama terbesar dalam sejarah seni. Dan lukisan itu hilang dari salah satu museum paling terkenal di dunia. Kabar ini langsung meledak. Koran-koran menulis headline besar. Orang-orang datang ke Louvre bukan untuk melihat Mona Lisa, tapi untuk melihat tempat kosong di mana Mona Lisa seharusnya berada. Aneh, tapi nyata. Bingkai kosong itu tiba-tiba menjadi tontonan. Orang berdiri di depannya, menatap dinding kosong, seolah kehilangan lukisan itu justru membuat mereka lebih sadar bahwa Mona Lisa pernah ada di sana. Dan disinilah cerita ini menjadi menarik. Sebelum pencurian itu, Mona Lisa memang sudah dianggap penting. Ia adalah karya besar Renaissance, lukisan Leonardo, dan bagian dari koleksi Louvre. Tapi, ia belum menjadi obsesi global, seperti sekarang. Belum ada jutaan orang, setiap tahun yang rela berdesakan hanya untuk melihatnya beberapa detik. Belum ada replika, parodi, teori meme, dan pembahasan tanpa akhir tentang senyumnya. Pencurian inilah yang mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya, orang-orang yang sebelumnya tidak terlalu peduli seni mendadak bertanya, siapa Mona Lisa itu? Kenapa lukisan ini penting? Bagaimana mungkin lukisan itu bisa hilang? Siapa yang cukup berani mencurinya? Kasus ini berubah menjadi drama internasional. Polisi mulai menyelidiki banyak kemungkinan. Staf museum diperiksa. Seniman dan tokoh sastra ikut terseret kecurigaan. Bahkan nama-nama besar dalam dunia seni sempat ikut berada dalam bayang-bayang kasus ini. Paris menjadi penuh spekulasi. Ada yang mengira ini kerja sindikat seni internasional. Ada yang membayangkan pelakunya kolektor kaya yang ingin menyimpan Mona Lisa diam-diam. Ada juga yang menduga lukisan itu sudah dibawa keluar Prancis dan tidak akan ditemukan lagi. Tapi kenyataannya jauh lebih aneh, karena pelaku utamanya bukan kriminal besar dengan jaringan rahasia. Ia bukan bangsawan, bukan miliarder, bukan pencuri profesional yang hidup seperti karakter film. Ia adalah seorang pria biasa, seorang pekerja Italia bernama Vincenzo Peruggia yang pernah bekerja di Louvre. Dan selama dunia sibuk mencari Mona Lisa kemana-mana, lukisan itu ternyata berada jauh lebih dekat dari yang dibayangkan. Vincenzo Peruggia bukan tipe orang yang akan langsung dicurigai sebagai pelaku pencurian seni, paling terkenal di abad ke-20. Ia adalah imigran Italia yang bekerja di Paris. Sebelumnya, ia pernah bekerja di Louvre, termasuk merawat pelindung kaca dan bingkai karya seni. Artinya, ia mengenal museum itu dari dalam. Bukan sebagai pengunjung yang mengagumi, tapi sebagai pekerja yang tahu seluk-beluk ruang, staf, dan perlakuan karya seni. Ketika Mona Lisa hilang, penyelidikan awal melebar ke berbagai arah. Polisi mencari kemungkinan konspirasi besar dan memeriksa lingkungan seni. Mereka mengejar teori-teori dramatis, termasuk nama Guillaume Apollinaire. Pablo Picasso juga sempat diperiksa karena berada dekat lingkaran kecurigaan seni saat itu. Tapi Peruggia tidak langsung terlihat sebagai jawaban utama. Ini salah satu bagian paling ironis dari kasus ini. Pelakunya bukan orang jauh dari museum. Ia pernah bekerja di sana dan punya hubungan erat dengan Louvre. Selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, Mona Lisa tetap tidak ditemukan. Motif Peruggia menjadi bagian yang rumit. Ia mengaku melakukan itu karena merasa Mona Lisa seharusnya kembali ke Italia. Namun, sejarahnya tidak sesederhana klaim itu
karena lukisan sudah lama berada di Prancis. Klaim Perugia jadi campuran nasionalisme, kesalahpahaman sejarah, dan kepentingan pribadi. Ketika ia mencoba mengembalikan lukisan, muncul pembicaraan tentang imbalan dan keuntungan. Perugia bukan penjahat fiksi sepenuhnya jahat, juga bukan pahlawan sepenuhnya mulia. Ia adalah manusia biasa dengan motivasi campuran, kebanggaan nasional, obsesi, kesempatan, dan keinginan untuk dikenal. Selama 28 bulan dunia, seni berada dalam ketidakpastian. Di Paris, orang terus membicarakan Mona Lisa, dan di Louvre, dinding kosong menjadi simbol kegagalan keamanan. Mona Lisa tidak berada di istana rahasia, kapal mewah, atau rumah kolektor misterius. Lukisan disembunyikan dalam kehidupan sangat biasa, jauh dari sorotan dunia. Satu dunia membicarakan lukisan itu, tapi Mona Lisa hanya diam menunggu kesalahan seseorang. Kesalahan datang ketika Perugia mulai bergerak setelah hampir 2,5 tahun menyimpan lukisan. Di Florence, kota dekat asal seni Renaissance, pencurian paling terkenal akhirnya mendekati akhir. Pada akhir 1913, Vincenzo Perugia akhirnya menghubungi seorang pedagang seni di Florence. Ia menggunakan nama samaran dan mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu yang luar biasa, Mona Lisa. Bayangkan menerima pesan seperti itu. Selama lebih dari 2 tahun, dunia mencari lukisan ini. Banyak orang mengira lukisan itu sudah hilang selamanya. Ada yang membayangkan ia sudah berada di koleksi pribadi orang kaya. Ada yang takut ia rusak. Ada yang mengira kasus ini tidak akan pernah terpecahkan. Lalu tiba-tiba, seorang pria biasa muncul dan mengatakan bahwa ia punya Mona Lisa. Pedagang seni itu tidak langsung percaya begitu saja. Ia menghubungi pihak museum di Italia. Lukisan itu kemudian diperiksa oleh orang yang mengerti nilainya. Dan hasilnya mengejutkan. Itu benar-benar Mona Lisa. Bukan salinan, bukan replika, bukan lukisan palsu. Karya Leonardo da Vinci yang hilang dari Louvre selama 28 bulan akhirnya ditemukan. Perugia ditangkap. Mona Lisa diamankan. Dan kabar penemuannya langsung menyebar. Tapi sebelum lukisan itu kembali ke Prancis, ia sempat dipamerkan di Italia. Orang-orang datang untuk melihatnya. Media kembali menulis besar-besaran. Nama Mona Lisa muncul lagi di halaman depan koran. Lukisan itu tidak lagi hanya menjadi karya museum. Ia menjadi selebritas. Ketika Mona Lisa akhirnya kembali ke Louvre pada Januari 1914, ia kembali bukan sebagai lukisan yang sama secara budaya. Secara fisik, ia tetap karya Leonardo. Ukurannya tidak berubah, senyumnya tidak berubah. Wajahnya tetap tenang, seperti selalu menyimpan rahasia. Tapi posisinya di imajinasi dunia sudah berubah total. Sebelum dicuri, Mona Lisa adalah karya penting. Setelah dicuri, ia menjadi legenda. Inilah ironi terbesar dari kasus ini. Pencurian yang seharusnya menghilangkan Mona Lisa dari dunia justru membuat dunia semakin mengingatnya. Orang yang sebelumnya tidak pernah datang ke museum mulai mengenal namanya. Media yang terus memberitakan kasus ini mengubahnya menjadi simbol global. Dinding kosong di Louvre membuat orang sadar bahwa kehilangan sebuah karya seni bisa terasa seperti kehilangan bagian dari sejarah. Dan setelah ia kembali, orang tidak hanya melihat lukisan itu sebagai gambar seorang perempuan dengan senyum misterius. Mereka melihat cerita, mereka melihat pencurian, mereka melihat pengejaran, mereka melihat kecurigaan, mereka melihat kegagalan keamanan, mereka melihat nasionalisme, mereka melihat obsesi publik, dan pertanyaan besar tentang kenapa manusia bisa begitu terikat pada sebuah karya seni. Mona Lisa menjadi lebih dari lukisan. Ia menjadi fenomena. Hari ini, jutaan orang datang ke Louvre untuk melihatnya. Banyak yang hanya melihatnya sebentar. Dari balik kerumunan, dari jarak jauh, lewat layar ponsel. Tapi tetap saja, mereka datang. Karena Mona Lisa bukan hanya terkenal karena teknik Leonardo, bukan hanya karena senyumnya, bukan hanya karena misteri identitasnya. Ia juga terkenal karena pernah hilang. Selama 28 bulan, dunia tidak bisa melihatnya. Dan justru, dalam ketiadaan itu, Mona Lisa menjadi semakin besar. Kadang,
Sesuatu baru terasa berharga ketika ia menghilang. Dan dalam kasus Mona Lisa, kehilangan itu menjadi mesin yang mengubah sebuah mahakarya menjadi ikon dunia. Jadi pertanyaannya, apakah Mona Lisa akan seterkenal sekarang kalau tidak pernah dicuri? Apakah dunia akan tetap terobsesi padanya tanpa headline koran, investigasi besar, dan drama 28 bulan itu? Atau justru pencurian inilah yang membuat senyum Mona Lisa menjadi senyum paling terkenal dalam sejarah? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka kisah-kisah unik dari sejarah, seni, misteri, dan fakta dunia yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe ke Inner Dataset. Karena kadang cerita terbesar bukan hanya tentang apa yang terlihat di museum. Kadang, cerita terbesar dimulai dari ruang kosong di dinding. Dan satu pertanyaan sederhana, kemana Mona Lisa menghilang?